Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini di program Bengkalis Membaca, yaitu program Dinas Perpustakaan Kabupaten Bengkalis. Saat ini di sore yang cerah ini, Bunda berada di suatu tempat yang sangat luar biasa. Tentunya bisa menjadi rekomendasi bagi anak-anak Bunda untuk mengajak ayah dan Bunda untuk rekreasi ke sini. Di sini tempatnya nyaman sekali karena apa? Jauh dari kebisingan, dan di sini kita bisa menikmati alam yang begitu indah, pantai yang begitu indah, dan suara air, deburan air yang begitu menyejukkan jiwa. Baiklah, sekitar promosi wisata di sini Bunda stop dulu, dan Bunda seperti biasa akan membacakan sebuah cerita dongeng untuk anak-anak Bunda yang sedang berada di mana saja. Dan Bunda harap tentunya di rumah saja. Oke? Baiklah, sebuah cerita dongeng yang berasal dari Kepulauan Riau akan Bunda bacakan untuk anak-anak Bunda di rumah dengan judul Nelayan yang Tamak. Sesuai bukan dengan suasana yang saat ini Bunda berada? Ya, suasana di pinggiran pantai dengan perumahan tempat domisili nelayan-nelayan. Mudah-mudahan nelayan di sini tidak seperti yang di dalam cerita ini ya, yaitu nelayan yang tamak. Baiklah, nelayan yang tamak asal mula suak air mengubuk di Pelalawan. Pada zaman dahulu kala di dusun tua Pelalawan tentunya, tersebutlah sepasang suami istri yang sangat miskin. Walaupun serba berkekurangan, keduanya hidup rukun. Setiap hari di saat suaminya mengail, sang istri sibuk menganyam dan menambah penghasilan. Suatu malam si suami bermimpi didatangi seorang laki-laki yang sudah tua. Laki-laki tua itu berkata, "Anakku, aku mempunyai mainan yang akan kuberikan padamu. Esok hari pergilah ke Suak di dekat sungai Sipunjung dengan perahu besar." Demikian pesan orang tua itu. Si suami segera terbangun. Esok harinya sang istri heran melihat suaminya. Pagi-pagi sudah termenung. Lalu si suami pun bercerita perihal mimpinya. "Suamiku, cobalah pergi ke Suak itu. Barangkali mimpi itu akan membawa keberuntungan bagi kita," kata si istri kepada suaminya. Di pagi itu si suami bergegas meminjam sebuah perahu besar milik tetangganya dan membawanya ke Suak di dekat sungai Sipunjung. Sesampai di sana, si suami bersiul-siul kecil sambil memperhatikan air yang mengalir. Tidak lama kemudian muncullah seutas tali dari dalam Suak. Si suami menarik tali itu sekuat-kuatnya. Ternyata di ujung tali terdapat rantai emas. Ditariknya rantai emas itu hingga memenuhi perahu. Bersamaan dengan itu terdengar kicauan murai yang melingkahi gemirciknya air. "Tetaslah cepat," tanya, "hanya itu bagianmu," kata si burung. Rupanya si suami tidak memperdulikan kicau murai tersebut. Ia mulai menarik tali itu sekuat tenaganya. Tiba-tiba datang air gelombang dari Suak itu.
Semakin lama gelombang semakin besar hingga menenggelamkan perahu si suami. Si suami pun berusaha berenang ke pinggir. Si suami terus berenang, berusaha menyelamatkan diri hingga kelelahan dan tak sadarkan diri. Akhirnya terik matahari menyadarinya. Dia sudah tergeletak di satu batu, di atas batu, dengan badan penuh luka dan pegal-pegal. Pulanglah si suami berjalan kaki. Dia disambut sang istri dengan penuh iba. Setelah cukup beristirahat, diceritakannya lah nasibnya hari itu. Sudahlah suamiku, barangkali itu belum rezeki, kata sang istri menghibur suaminya. Malam itu suami tidur lebih awal karena sangat lelah. Dia bermimpi bertemu kembali dengan orang tua yang akan memberinya mainan. Anakku, kamu telah tamak, kata orang tua itu. Menyesal sikap si suami. Kakek, tolong beri aku kesempatan sekali lagi, kata si suami mengibah. Orang tua itu hanya diam. Esok paginya si suami bangun dengan malasnya. Sepertinya dia enggan beranjak dari tempat tidur. Suamiku, berangkatlah ke sua itu sekali lagi. Barangkali masih ada kesempatan bagi kita, pujuk sang istri. Si suami pun menuruti kata istrinya. Dia membawa perahu yang lebih kecil kembali menuju sua itu. Ditunggunya sua itu dengan sabar hingga senja. Tidak terjadi apa-apa. Demikianlah setiap hari si suami menunggu di dekat sua. Namun yang tampak olehnya hanya sua yang mengubuk dan bergelombang. Si suami hanya mampu menyesali ketamakannya. Sampai saat ini sua itu tetap mengelubuk. Tempat itu terletak tak jauh dari desa Rantau Baru. Ya, itulah ceritanya nelayan yang tamak. Jadi, jika kita diberi sesuatu, jangan kita rakus atau tamak. Ambillah porsi yang pantas untuk kita, yang cukup untuk kita. Itu pesan Bunda dari cerita yang Bunda ceritakan. Baiklah, cerita tadi cukup menghibur bukan? Dan banyak hikmah atau banyak pelajaran yang bisa anak-anak Bunda ambil. Dan seperti biasa, Bunda akan memberikan 3 pertanyaan untuk hadiah atau door prize yang Bunda berikan untuk anak-anak Bunda berada di mana saja. Cerita yang Bunda bacakan tadi ada di dalam buku cerita ini. Buku ini banyak sangat ceritanya. 366 cerita rakyat Nusantara. Baiklah, kita masuk sesi berikutnya. Seperti biasanya, Bunda memberikan pertanyaan, anak Bunda menjawab di kolom komentar. Dan siapa yang beruntung dapat sebuah buku cerita yang menarik akan Bunda berikan kepada anak-anak Bunda. Pertanyaannya apa? Satu ya, pertanyaan pertama. Baiklah. Pertanyaan pertama yaitu, apakah mainan yang diberikan kakek tua tersebut kepada si suami yang nelayan tamak tadi? Apa yang diberikan mainan oleh si kakek untuk suami? Pertanyaannya, apa mainan yang diberikan si kakek tua kepada suami? Pertanyaan kedua,
Oke, pertanyaan kedua adalah pertanyaan keduanya adalah apa judul cerita yang Bunda bacakan tadi? Pertanyaannya, apa judul dari cerita yang Bunda bacakan tadi? Pertanyaannya. Oke, silakan dijawab ya di kolom komentar bagi anak Bunda yang lagi menonton video ini. Yang ketiga, pertanyaannya, setiap hari si suami nelayan yang tamak tadi pergi ke pinggir sungai, tapi apakah yang didapatnya? Pertanyaannya, setiap hari setelah sesuami mengalami hal buruk, dia tetap pergi ke tepi sungai. Tapi apakah yang didapatnya? Nah, ulangi lagi pertanyaannya. Setelah mengalami hal buruk, si suami tetap pergi ke tepi sungai untuk berharap mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Apakah yang didapatkannya? Baik, pertanyaannya selesai. Silakan dijawab pertanyaan Bunda tadi di dalam kolom komentar dan Bunda tunggu. Siapa yang menjawab pertama dan jawabannya benar akan mendapatkan atau akan Bunda berikan door prize untuk anak-anak Bunda, yaitu sebuah buku cerita yang bisa anak-anak Bunda baca di rumah untuk menambah ilmu pengetahuan atau pengalaman yang baik dan yang baru tentunya. Baiklah, untuk hari ini Bengkalis membaca untuk episode yang keempat ini Bunda akhiri. Kita jumpa lagi pada episode berikutnya dalam cerita yang berbeda dan suasana yang berbeda. Sampai jumpa dengan Bunda minggu depan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.